salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nur Azia Ilfatin, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Didampingi oleh fasilitator Bapak Iwan Sumerta MPD, serta pengajar praktik Ibu Titi Ilmina SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan praktik coaching model Tirta untuk supervisi akademik modul 2.3 sesi praktik. Tujuan pembelajaran pada modul 2.3 ini, calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Pada coaching kali ini, seorang rekan sejawat sedang bercerita tentang kegiatan di sekolahnya pada semester 1. Kegiatan apel yang dilaksanakan setiap hari dengan penyampaian yang sama dan berulang-ulang dari guru setiap harinya menyebabkan murid bosan terhadap aktivitas tersebut, sehingga rekan saya tersebut menginginkan kegiatan yang baru dan lebih bermanfaat untuk murid. Di sela istirahat siang di ruang guru, Bu Nahria menghampiri saya dengan ekspresi penuh ketidaknyamanan yang ingin diceritakan. Di sini saya, Nur Aziza Ilfatin sebagai coach dan Ibu Nahria sebagai coachee. Oke. Assalamualaikum, permisi Bu Asisa, bisa saya masuk di ruangannya? Waalaikumsalam, iya Bu Nahria, silakan masuk. Terima kasih. Gimana Bu Nahria kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik Bu Nur Asisa. Iya, saya lihat hari ini Bu Nahria kayak bingung, kayak galau. Ada yang bisa saya bantu mungkin? Kalau galau sih, enggak galau, cuman ini ada sesuatu yang harus saya bicarakan ke Bu Nur. Semoga dari pembicaraan ini saya dapat pencerahan dari Ibu, makanya saya meluangkan waktu untuk bertemu Ibu di ruangannya, seperti itu. Iya Bu, iya. Jadi Ya. ini nanti topik pembicaraan kita mau ke arah kemana ya Bu? Kan begini Bu, saya mungkin bisa ceritakan, ini kan ada rencana saya, ini kan sudah berakhir semester 1, tak lama lagi kita akan memasuki semester 2, di mana di sini kan awal lagi, ada pembaruan lagi, di mana nanti itu, saya, punya program, yang selama ini sebelumnya di semester 1, apel pagi kan setiap hari. Nanti di semester 2 itu, apel paginya kan rencana saya apel pagi itu yang disampaikan guru hari ini, itu juga disampaikan besoknya, begitu juga selanjutnya. Jadi mungkin anak-anak bisa bosan dan saya berinisiatif untuk mengganti strategi itu, yakni saya ingin memprogramkan di semester 2 itu, masalah ini, sebelum masuk di kelas, seperti itu, Bu. Jadi selama Kemudian ini, iya ya. kemudian jadi itu yang saya bingungkan bagaimana ke depan, apa yang harus dilakukan supaya, program saya ini bisa, berjalan di sekolah, Bu, seperti itu. Oh gitu ya Bu. Kalau selama ini Bu, untuk yang di semester 1 kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah, apa aja Bu? Setiap hari itu apel pagi, jadi misalnya ada guru yang piket setiap hari, misalnya mulai dari jadwalnya hari Selasa ya, karena hari Senin itu upacara, jadi Senin sampai Sabtu itu ya ganti-gantian gurunya piket, tapi pada umumnya pada saat piket itu, yang disampaikan hari ini, itu juga yang disampaikan esok harinya, apa masalah kebersihan, masalah disiplin, itu saja. Jadi mungkin ada rasa bosan kepada anak-anak, jadi saya berinisiatif mungkin apel paginya itu, bisa mungkin 1 kali atau 2 kali saja dalam seminggu, untuk 2 ke depan ini, saya ingin anak-anak itu sebelum masuk di kelas, tidak apel pagi lagi secara kontinu, tapi, saya mengalihkan untuk, sholat duha berjamaah, Bu. Oh gitu ya Bu. Jadi untuk aktivitas selama ini yang sudah berjalan,
apel pagi itu dilaksanakan Senin sampai Sabtu dan dengan kalimat yang diulang-ulang ya, Bu. Kemudian dengan kalimat yang diulang-ulang tersebut, untuk guru-gurunya bagaimana, Bu, di sana, Bu? Iya, terus dilakukan ya hari ini misalnya guru A memberikan apa kasih apel yang disampaikan itu bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana disiplin. Kemudian besoknya lagi piket lagi guru lain ya itu saja disampaikan. Makanya saya berinisiatif nanti di semester 2 itu apel pagi itu bukannya ditiadakan, tapi maksudnya dalam 1 minggu itu bisa 1 kali saja. Karena kan hari Senin ada upacara. Jadi saya ingin mengalihkan supaya bagaimana supaya apelnya itu tidak rutin dilaksanakan mulai dari Selasa sampai Sabtu, tapi saya mau mengalihkan ke sholat duha setiap paginya. Jadi salah satu program misalnya untuk mencapai salah satu dimensi profil pelajar Pancasila itu loh Bu. Oh, iya iya, bagus Jadi sekali. yang menjadi kendala saya itu Bu, karena namanya yang seperti itu Bu, butuh kolaborasi dengan guru-guru lain. Saya bingung di sini bagaimana caranya saya bisa berkolaborasi, saya bisa menginformasikan kepada teman-teman guru, termasuk sekolah, supaya apa rencana saya ini bisa terlaksana di semester depan. Oh, bagus bagus, Bu. Jadi rencana aksi yang akan dilakukan, apa aja, Bu? Itu tadi saya mau supaya anak-anak setiap pagi itu sebelum masuk di kelas sholat duha dulu secara berjamaah di musola sebelum mengawali proses pembelajaran. Iya, jadi rencana aksi yang akan dilakukan Bu Nahria untuk mengganti kegiatan apel mau mengadakan sholat duha ya, Bu? Iya, seperti Eee, itu. untuk rencana aksi yang lain gimana, Bu? Adakah? Cuma itu saja, Bu. Saya fokus dulu untuk di situ secara perlahan-lahan untuk semester 2 ini. Jadi fokusnya untuk melaksanakan sholat duha secara berjamaah sebelum masuk di kelas. Itu yang menjadi bingung saya bagaimana supaya saya bisa apa program itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan seperti itu, Bu. Mmm, Bagaimana saya bisa berkoordinasi dengan guru, kepala sekolah supaya ini bisa ada dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman sejauh di sekolah. Jadi itu yang menjadi kebingungan saya bagaimana cara saya supaya bisa tercapai hal ini tujuan saya, Ibu. oh, iya ya. Jadi dengan diadakan sholat duha ini nanti, kira-kira, eee, peluang-peluang yang dimunculkan apa, Bu? Atau mungkin, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kalau anak-anak nanti bisa rutin sholat duha? Saya berpikiran, Bu, kalau misalnya anak-anak apa melakukan sholat duha secara rutinitas itu salah satunya bahwa dimensi profil pelajar Pancasila yang nomor 1 itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu ada aplikasinya di lapangan Ibu seperti itu keinginan saya supaya anak-anak juga selain itu mendisiplinkan juga murid secara teratur karena biasanya kalau apel pagi kan siapa tahu saya ini anggapan saya Bu jangan sampai bosan karena itu saja selalu dengar setiap hari. Sementara ini kalau sholat duha ini kan berhubungan dengan sang penciptanya supaya anak-anak juga mungkin kita biasakan sholat duha di sekolah itu nantinya ke depannya itu sudah menjadi kebiasaan mereka untuk melaksanakan itu karena dia sudah dilatih terbiasa melaksanakan di sekolah seperti itu Ibu. Luar biasa sekali ya, Bu. Kira-kira untuk jangka waktu, pelaksanaannya ini nanti gimana, Bu? Apakah rutin Pelaksanaan sholat duhanya ya Bu, maksudnya. ya? Eee, iya kalau tujuan saya Bu ya secara kontinu ya berlangsung sepanjang masa di sekolah.
tanpa ada batas waktu. Jadi misalnya artinya sama, ini adalah rangkaian seperti halnya pembelajaran di kelas, jadi, tidak terputus. Jadi, seperti itu Bu keinginan saya. Jadi dilakukan setiap hari ya Bu, rutin. Iya, seperti itu. Kemudian untuk Karena kenapa? supaya kegiatan itu Bisa diulangi Bu, suaranya putus-putus? oh iya mohon maaf Bu, eee, untuk menjaga konsisten, apa yang mungkin bisa Bunda Ria lakukan? Mmm, kalau mungkin Bu, saya bisa lakukan supaya konsisten, kan ini diawali dengan sebelum pembelajaran dimulai. Jadi misalnya, apelnya tadi kan misalnya jam 7.00 sampai jam 15, jadi jam 7.00 sampai jam 7.15 itu, bisa digunakan untuk di musola, kemudian tepat 7.15 itu bisa masuk di kelas. Jadi guru yang mengajar di jam pertama itu saya tinggal cek, siapa-siapa guru yang mengajar di kelas jam pertama, supaya bisa, ikut serta, mendampingi, siswa-siswa tersebut, yang melaksanakan, sholat duha pada hari itu. Supaya, ini anak-anak kan, artinya, mungkin secara perlahan-lahan, Baik, bisa harus dikontrol terlebih dahulu. Mungkin lama-kelamaan itu ya dengan karena kesadaran sendiri sudah terbiasa, maka dia akan sadar dengan sendirinya apa yang mereka lakukan. baik. Jadi nanti yang dapat membantu Ibu agar, kegiatan yang Ibu rencanakan bisa berjalan, kira-kira siapa saja Bu? Mungkin, kalau yang bisa membantu itu ya otomatis, mungkin saya harus, ada, koordinasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah, dengan, apa program saya ke depan, kemudian itu, saya otomatis, harus, berkolaborasi dengan, seluruh guru-guru yang ada di, sekolah, di mana mungkin, di sini, harus, berkoordinasi dengan guru-guru bagaimana supaya guru-guru juga itu harus melaksanakan sholat duha di musola, karena misalnya kalau kita menyuruh siswa untuk melaksanakan sholat duha, tapi, kita sendiri gurunya tidak melaksanakan kan gimana itu, Bu? Jadi artinya, kitalah yang menjadi contoh dulu kepada, murid-murid kita, kita bisa sholat berjamaah, bersama dengan guru, jadi anak-anak itu akan, termotivasi dengan sendirinya karena, dia merasa bahwa, gurunya sendiri itu, ikut serta untuk melaksanakan sholat duha itu. Seperti itu, Bu, yang Baik, luar biasa sekali. Iya, luar biasa sekali untuk rencana aksi yang dilakukan Bu Nahria. Mungkin bisa diuraikan Bu, kira-kira kita tadi itu udah apa ya, bahas apa aja dan aksi yang mau dilakukan Bu Nahria itu yang yang luar biasa tadi gimana? Ibu suaranya tadi putus-putus. Halo, apakah masih jelas suara saya Bu Nahria? Ini barusan ini yang sebelumnya nggak ada Masih suara tidak kedengaran, Bu. jelas suara saya Bu? Nggak jelas sekarang, kalau sekarang jelas. Oh iya, jadi mungkin Bu Nahria bisa mengungkapkan apa yang oh iya. Jadi mungkin Bu Nahria bisa menyampaikan kira-kira hasil yang kita dapatkan dari diskusi tadi apa aja, Bu?
Jadi, dari diskusi hari ini yang saya dapatkan, saya sudah mendapatkan, solusinya, bagaimana supaya, program saya ke depan semester 2 itu yakni, siswa, dirancang untuk melakukan, salat duha, secara berjamaah, yang tadinya apel ini dari Selasa sampai Sabtu, itu bukannya saya mau tiadakan, tapi, dilaksanakanlah sekali-sekali kalau misalnya ada info penting mau disampaikan, ya bisa lagi mungkin apel pagi. Tetapi, di sini, adalah, bagaimana caranya supaya rutinitas, sholat duha itu bisa terlaksana, di mana saya akan, berkolaborasi kerjasama dengan, guru atau teman sejawat yang ada di sekolah supaya bisa, ikut andil, bisa, bersama-sama dengan murid berada di musola pada saat waktu sholat, duha supaya, itu anak-anak itu muncul tersendiri motivasinya untuk melaksanakan karena berpikiran bahwa, bukan hanya murid-murid saja yang melakukan sholat duha ini, tapi namun, guru juga seluruh guru yang ada di sekolah itu juga, melakukan hal itu, seperti itu. Jadi ada contoh dari, apa, guru, di sekolah, untuk melakukan, sholat duha tersebut. Luar biasa sekali untuk aksinya, rencana aksinya. Semoga nanti apa yang kita diskusikan hari ini benar-benar bisa berdampak positif ya untuk Bu Nahria dan bisa diterapkan di sekolahnya. Uh, ini Bu Nahria mohon maaf Iya, Bu. sekali karena saya juga ada kegiatan yang bertepatan pada saat ini. Jadi mungkin lain waktu saya berharap Bu Nahria bisa diskusi lagi, bisa sharing hasilnya ini tadi, hasil diskusi kita, penerapan-penerapan yang Bu Nahria lakukan di kemudian hari. Iya, terima kasih banyak Bu Asisa sudah meluangkan waktunya untuk saya, memberikan pencerahan-pencerahan sehingga apa yang saya rencanakan ke depan, insya Allah saya akan laksanakan, nantinya kalau misalnya saya sudah terapkan, insya Allah saya akan kembali menemui Bu Nur Asisa akan menceritakan bagaimana hasil, aksi saya di lapangan, mengenai rencana saya berdasarkan tujuan saya. Terima kasih banyak Bu Nur Asisa atas waktu dan kesempatannya untuk saya. Sama-sama Bu Nahria, terima kasih juga sudah percayakan saya untuk menjadi mitra diskusi hari ini. Semoga lancar kegiatannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, makasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.